Siang menjelang sore, kembali hari ini saya hendak menyampaikan tugas pertemuan ke-9 tanggal 6 Juli 2024. Sesi kedua dengan tema paralegal gugatan perselisihan hubungan kerja. Saya Andreas Tugur Setiadi, peserta Sekolah Paralegal Angkatan Pertama di bawah bimbingan Advokat Sukni Tumi Pengata SH MH. Sebagai pendahuluan, eh, saya akan menyampaikan bahwa dasar atau sumber atau dasar hukum dari kasasi yang berkaitan dengan masalah hubungan industrial ini atau hubungan kerja, yaitu pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan pengadilan agama atau yang diputus oleh pengadilan di lingkungan pengadilan atau usaha negara dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini. Lanjut lagi tentang penerapan hukum acara perdata khusus pengadilan hubungan industrial atau hubungan kerja di Indonesia. Pertama, pengadilan perselisihan hubungan industrial, bahwa pengadilan hubungan industrial ini dibentuk di pengadilan negeri dan Mahkamah Agung. Poinnya adalah pengadilan hubungan industrial atau hubungan kerja dibentuk di provinsi dan kabupaten atau kota tertentu. Susunan pengadilan hubungan industrial ini terdiri atas hakim, kemudian ada hakim ad hoc yang mewakili organisasi pekerja dan organisasi pengusaha, lalu ada panitera muda dan panitera pengganti. Lalu susunan pengadilan hubungan industrial di Mahkamah Agung terdiri dari hakim agung, ada hakim ad hoc pada Mahkamah Agung dan panitera. Lalu penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial. Poin A, penyelesaian perselisihan oleh hakim, yaitu hakim pengadilan hubungan industrial atau hubungan kerja bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus. Yang pertama di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, kemudian yang kedua di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Ketiganya di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, kemudian yang keempat di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Lalu ada berlaku hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan hukum, peradilan umum, kecuali atas secara khusus diatur dalam undang-undang ini. Ada juga pengajuan gugatan. Gugatan perselisihan hubungan industrial atau hubungan kerja diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja. Lalu pengajuan gugatan wajib dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Jika tidak dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka berkas dikembalikan kepada para pihak yang bersangkutan. Kemudian gugatan dapat dicabut penggugat sebelum tergugat memberi jawaban. Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan hubungan kerja. Kemudian pengadilan hubungan industrial atau hubungan kerja wajib memutus terlebih dahulu perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan. Serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di pengadilan hubungan industrial untuk mewakili anggotanya. Lalu ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari kerja menetapkan majelis hakim yang terdiri dari 1 orang hakim sebagai ketua majelis dan 2 orang hakim ad hoc sebagai anggota majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan. Lalu pemeriksaan dengan acara biasa. Majelis hakim dalam waktu 7 hari kerja menetapkan sidang, kemudian pemanggilan saksi atau saksi ahli, kemudian ada saksi atau saksi ahli wajib memberikan kesaksian di bawah sumpah.
Lalu hakim wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta. Kemudian sidang terbuka untuk umum kecuali majelis hakim menetapkan hal yang lain. Dalam hal salah satu pihak tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan majelis hakim, maka dapat menetapkan hari sidang berikutnya. Hari sidang berikutnya selama-lamanya 7 hari terhitung sejak tanggal penundaan. Penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu atau para pihak diberikan sebanyak-banyaknya 2 kali penundaan. Dalam hal penggugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut tidak datang menghadap pengadilan pada sidang penundaan terakhir gugatannya, maka dianggap gugur. Akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatan sekali lagi. Dalam hal tergugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut tidak datang menghadap pengadilan pada sidang penundaan terakhir, maka majelis hakim dapat memeriksa dan memutus perselisihan tanpa dihadiri oleh tergugat. Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menghormati persidangan. Lalu setiap orang yang tidak menaati tata tertib persidangan setelah mendapat peringatan dari atau atas perintah ketua majelis hakim, maka dapat dikeluarkan dari ruang sidang tersebut. Lalu ada putusan sela. Hal ini terjadi apabila dalam persidangan pertama secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajiban dirinya untuk membayar upah dan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja. Hakim ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya kepada pekerja maupun buruh. Putusan sela dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan yang kedua. Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan putusan sela tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan sita jaminan dalam sebuah penetapan pengadilan hubungan industrial. Putusan sela dan penetapan pengadilan hubungan industrial tidak dapat diajukan perlawanan dan atau tidak dapat digunakan upaya hukum cepat. Lalu ada pemeriksaan dengan acara cepat. Hal tersebut terjadi apabila terdapat kepentingan para pihak dan atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan. Para pihak atau salah satu pihak dapat memohon kepada pengadilan hubungan industrial atau hubungan kerja supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Selama 7 hari kerja setelah diterimanya permohonan Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkan permohonan tersebut. Kemudian terhadap penetapan pemeriksaan dengan acara pemeriksaan cepat tidak dapat digunakan upaya hukum. Dalam hal permohonan dengan acara pemeriksaan cepat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu selama 7 hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan menentukan oleh majelis hakim tentang hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan. Mengenai tenggat waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari kerja. Lalu ada putusan mempertimbangkan hukum perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan. Majelis hakim wajib menyelesaikan selambat-lambatnya 50 hari kerja sejak sidang pertama. Lalu putusan pengadilan hubungan industrial atau hubungan kerja mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Putusan pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari kerja. Putusan hubungan industrial ditandatangani oleh hakim dan hakim ad hoc dan panitera pengganti. Panitera pengganti pengadilan hubungan industrial selama-lamanya 7 hari kerja setelah putusan majelis hakim dibacakan. Harus sudah disampaikan pemberitaan putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang. Lalu selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan ditandatangani, panitera muda harus sudah menerbitkan salinan putusan.
Kemudian panitera pengadilan negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah salinan putusan diterbitkan harus sudah mengirimkan salinan kepada para pihak. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial atau Hubungan Kerja dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial atau Hubungan Kerja pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan hubungan industrial mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari. Bagi yang hadir terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim. Bagi yang tidak hadir terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. Salah satu pihak atau para pihak yang hendak mengajukan permohonan kasasi harus menyampaikan secara tertulis melalui SEP kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial atau Hubungan Kerja pada Pengadilan Negeri setempat. Sub kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu selama-lamanya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi sudah harus menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung. Poin B mengenai penyelesaian perselisihan oleh hakim kasasi. Majelis Hakim Kasasi terdiri atas 1 orang hakim agung dan 2 orang hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Lalu Majelis Hakim Kasasi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial atau hubungan kerja pada Mahkamah Agung. Kemudian penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal permohonan kasasi. Sebagai catatan, bahwa dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, maka proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau hubungan kerja dan pemutusan hubungan menjadi berubah. Perubahan ini sangat mendasar. Selama ini pekerja maupun serikat pekerja dan pengusaha tidak perlu membuat surat gugatan. Cukup melaporkan masalahnya kepada instansi yang bersangkutan mengenai hal yang menangani tenaga kerjaan, yaitu ke pegawai perantara. Pegawai perantara akan mengeluarkan anjuran. Apabila anjuran tidak diterima oleh pekerja maupun serikat pekerja, maka pegawai perantara dengan pengantar surat dari atasannya meneruskan ke P4D untuk diselesaikan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, apabila pekerja atau serikat pekerja atau pengusaha tidak menerima anjuran, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau Hubungan Kerja di tempat pekerja yang bersangkutan bekerja. Dengan sistem Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, jelas dinyatakan bahwa pada pasal 57, hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Dengan ketentuan pasal 57 tersebut, maka pekerja maupun serikat pekerja dan pengusaha harus berhadapan dengan pengadilan hubungan industrial. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan antara lain bahwa sejauh mana kesiapan pekerja atau serikat pekerja dan perusahaan dalam menghadapi pengadilan hubungan industrial. Yang kedua, apakah pekerja maupun serikat dan pengusaha sudah memahami teknis beracara di pengadilan hubungan industrial, mulai dari pembuatan surat gugatan yang memuat identitas para pihak, posita atau fundamental petendi, dan petitum atau tuntutan. Lalu ada jawaban tergugat maupun gugatan rekonvensi, lalu ada replik penggugat, ada duplik tergugat, lalu ada pembuktian terdiri dari bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Lalu ada kesimpulan. Dalam hal ketidakmampuan teknis beracara di pengadilan hubungan industrial, maka pekerja maupun serikat kerja dan perusahaan harus menggunakan jasa pengacara sesuai dengan undang-undang advokat. Sejauh mana kemampuan finansial khususnya pekerja untuk membayar pengacara.
Ada tambahan bahwa fakta menarik tentang upaya hukum dalam perselisihan hubungan industrial atau hubungan kerja. Nah, saya ambil dari dasar sumber artikel dari DNT Lawyer tertanggal 28 Agustus 2020 bahwa yang pertama, poin pertama tidak mengatur upaya hukum banding. Di sini disampaikan tidak ada upaya hukum banding dalam perselisihan hubungan industrial atau hubungan kerja, sehingga yang menyangkut tentang masalah putusan pengadilan hubungan industrial langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan dibacakan dalam persidangan atau sejak tanggal pemberitahuan putusan. Lalu poin yang kedua tidak mengatur peninjauan kembali dan kasasi sebagai upaya hukum. Terakhir, bagi perselisihan hubungan kerja dan perselisihan hak, bahwa Undang-Undang PPHI tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui peninjauan kembali atau PK. Dan hal ini dipertegas dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan hasil rumusan pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang intinya menyatakan bahwa terhadap perkara perselisihan hubungan industrial tidak ada upaya hukum peninjauan kembali yang selengkapnya berbunyi bahwa putusan pengadilan hubungan industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir sesuai pasal 56, pasal 57, pasal 19 dan pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial. Sehingga dalam perkara perselisihan hubungan industrial tidak ada upaya hukum peninjauan kembali. Lalu putusan dapat langsung dieksekusi berdasarkan menurut pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri. Pasal 108 bahwa mengatakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. Artinya putusan dapat dilaksanakan serta merta meski belum berkekuatan hukum tetap atau istilahnya with full bar di full right. Mungkin itu aja dulu saya sampaikan secara singkat. Demikian, terima kasih.